Ternyata banyak banget ya teman-teman yang ketergantungan obat anti nyeri, entah karena nyeri kepala, nyeri asam lambung, nyeri asam urat, nyeri penyakit kronis, dan lain-lain. Tapi ada hal yang harus diperhatikan nih saat teman-teman mengkonsumsi obat anti nyeri. Secara garis besar, obat anti nyeri itu dibagi jadi 3 ya, yaitu NSAID atau narkotik antiinflamasi non-steroid, analgesik opioid, dan koanalgesik atau obat tambahan. Nah, ternyata setiap obat punya batas konsumsi maksimal dan reaksi yang berbeda terhadap obat lain loh. Yuk kita bahas bersama ya. Yang pertama NSAID atau non-narkotik dan antiinflamasi non-steroid. Biasanya obat ini untuk nyeri ringan sampai sedang ya. Golongan NSAID punya kategori keamanan C untuk ibu hamil atau boleh digunakan jika manfaat yang timbul melebihi resiko pada janin. NSAID dibagi jadi 2, yaitu NSAID non-selektif dan NSAID selektif. NSAID non-selektif itu contohnya seperti aspirin, asam mefenamat, ibuprofen, diklofenak, dan ketorolac. NSAID non-selektif itu nggak aman buat yang punya sakit lambung atau MAH ya, karena ternyata dapat meningkatkan asam lambung dan penggunaan jangka panjang dapat beresiko meningkatkan peradangan maupun perlukaan pada lambung nih teman-teman. Nggak hanya itu, kalau teman-teman berencana promil, sebaiknya jangan mengkonsumsi diklofenak, karena diklofenak ini dapat mempengaruhi ovulasi atau masa subur teman-teman. Dan kalau teman-teman mengkonsumsi minyak ikan, itu jangan dibarengi dengan ibuprofen. Karena minyak ikan itu punya efek anti pembekuan darah. Jika teman-teman mengkonsumsi dengan ibuprofen, dapat meningkatkan resiko perdarahan, terutama di area lambung kita ya. Selain itu, pada penderita diabetes yang mengkonsumsi metformin, tidak direkomendasikan mengkonsumsi ibuprofen karena dapat meningkatkan resiko asidosis laktat, yaitu darah menjadi asam ya. Satu lagi, jangan mengkonsumsi ibuprofen dan asam mefenamat bersamaan. Kegunaannya sama, tapi belum tentu dapat mempercepat kesembuhan. Yang ada malah semakin nyeri perut karena mahnya kumat, bahkan parahnya lagi meningkatkan perlukaan pada lambung loh teman-teman. Selanjutnya NSAID selektif COX-2 ya. Bedanya dari yang non-selektif adalah obat golongan NSAID selektif lebih aman buat lambung. Karena aman untuk lambung, obat ini dapat dikonsumsi sebelum ataupun sesudah makan. Contohnya seperti celecoxib, etoricoxib, meloxicam, dan paracetamol. Namun, penggunaan paracetamol juga harus sesuai dosis ya, jangan berlebihan. Terutama yang punya sakit hati atau liver, bukan penyakit patah hati ya. Karena paracetamol itu nggak bisa menyembuhkan sakit hatimu, bisanya malah menyakiti hati teman-teman, karena metabolit paracetamol itu diproses di hati dan bisa meningkatkan resiko kerusakan hati. Golongan anti nyeri kedua adalah analgesik opioid atau kita sebut sebagai anti nyeri narkotik ya. Biasanya digunakan untuk nyeri sedang hingga berat. Contohnya pada pasien sesudah operasi dan pasien kanker. Nah, obat ini punya kategori keamanan C pada ibu hamil. Bahkan, obat ini juga bisa menyebabkan ketergantungan pada bayi jika ibu hamil mengkonsumsinya. Penyalahgunaan obat analgesik opioid dapat menyebabkan kecanduan, overdosis, ataupun kematian. Jadi jangan dikonsumsi sembarangan ya teman-teman. Harus dengan resep dokter. Contoh obat analgesik opioid ini adalah tramadol. Tramadol harus dikonsumsi sesuai dengan dosis. Kalau kelebihan bisa menyebabkan kejang. Morfin biasanya untuk pasien kanker atau pasien yang sakit jantung. Kodein, selain jadi obat nyeri, obat ini juga bisa meredakan batuk ya, namun harus sesuai dosis, serta metadon. Nah, metadon ini biasanya digunakan untuk tapering off pada penderita yang kecanduan sama zat narkotika ya. Obat analgesik opioid ini nggak boleh dikonsumsi pada pasien dengan gangguan pencernaan, tekanan darah rendah, dan penurunan fungsi hati. Selain itu, obat analgesik opioid juga bisa menyebabkan ngantuk. Jadi kalau minum obat ini, usahakan jangan saat mau bekerja atau minumnya pada waktu malam ya. Dan yang terakhir adalah jenis koanalgesik atau obat tambahan ya. Obat tambahan ini maksudnya yaitu obatnya bisa mengontrol nyeri dan menghilangkan gejala penyertanya. Contoh obatnya seperti
Kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini biasanya digunakan untuk mengatasi peradangan pada kulit, gatal-gatal, alergi, rheumatoid, osteoartritis, GERD, dan asma. Contoh obat yang banyak berada di pasaran itu dexamethasone dan metilprednison. Ya, obat ini nggak disarankan diberikan pada anak-anak karena dapat menghambat pertumbuhan serta pada penderita hipertensi karena efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan darah nih teman-teman. Kategori keamanannya pada ibu hamil tergolong C, jadi boleh dipakai asalkan manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan resikonya untuk janin. Obat kortikosteroid ini dikonsumsi sesudah makan ya. Karena tadi disebut kortikosteroid itu bisa untuk mengobati gatal, bukan berarti langsung main digabung dengan obat lainnya. Harus sesuai dengan resep dokter agar tidak menimbulkan efek samping. Contohnya, kalau teman-teman mengkonsumsi kortikosteroid ditambah dengan anti jamur golongan azol, itu dapat meningkatkan kadar kortikosteroid dalam darah. Atau jika kortikosteroid ditambah antibiotik golongan quinolon, itu bisa meningkatkan efek samping tendinitis dan ruptur pada tendon atau kerusakan pada tendon kita nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada agonis GABA. Agonis GABA ini nggak dianjurkan untuk pasien depresi, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, aritmia, diskarsia darah, dan disfungsi tiroid. Contoh obatnya seperti benzodiazepin untuk nyeri akibat kejang pada otot, gabapentin untuk nyeri saraf pada penderita diabetes, serta pregabalin biasanya untuk nyeri pada pasien neuro ya, pasien saraf. Nah, beberapa precaution yang perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman mengkonsumsi benzodiazepin dengan penggunaan KB hormonal, sebaiknya ganti kontrasepsinya dengan KB non-hormonal. Karena benzodiazepin dan KB hormonal itu bisa menurunkan kadar KB hormonal dalam darah ya, jadi bisa gampang jebol KB-nya. Nah, untuk penderita hipertensi yang mengkonsumsi benzodiazepin ditambah obat antihipertensi amlodipin dapat menurunkan kadar amlodipin dalam darah. Yang lebih bahaya lagi kalau teman-teman mengkonsumsi pregabalin plus golongan opioid ya, itu dapat meningkatkan efek samping termasuk gangguan pernafasan, koma, dan kematian. Buat yang asam urat, jangan minum benzodiazepin ditambah atorvastatin karena akan meningkatkan kadar atorvastatin dalam darah. Bisa jadi menurun asam urat yang berlebihan nih teman-teman. Selanjutnya untuk migrain ada sumatriptan dan ergotamin. Nah, obat ini bisa jadi pilihan pertama dalam mengobati migrain. Selanjutnya antagonis glutamat. Keamanan pada ibu hamil itu golongan D ya. Terbukti dapat membahayakan janin, namun boleh digunakan jika sangat-sangat darurat. Apalagi kalau misalnya memang mengancam nyawa ya. Contoh obatnya adalah karbamazepin dan asam valproat. Nah, kedua obat ini bisa dikonsumsi sesudah makan. Tapi jangan bersamaan dengan buah grapefruit atau buah jeruk bali ya. Karena akan meningkatkan kadar obat dan meningkatkan resiko efek samping nih teman-teman. Kalau merasa demam dan nyeri, jangan minum asam valproat dikombinasikan paracetamol karena dapat menurunkan kadar paracetamol dan dapat meningkatkan metabolit sekunder yang beracun untuk hati nih teman-teman. Wah, ternyata ada banyak banget ya jenis obat anti nyeri dan kegunaannya serta reaksinya nih. Jadi tahu kan sekarang, makanya sudah aku bilang kalau misalnya ada obat anti nyeri atau obat yang golongannya merah gitu ya, jangan dikonsumsi sendirian, jangan beli obat secara bebas di luar, harus sesuai dengan resep dokter karena adanya interaksi dan batas keamanannya tadi nih teman-teman. Dan teman-teman, see you di video yang ya.